Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya yang bernama Maria Elvantana Senia, NIM 18010300020 dan teman saya Arit Rhodes Ginahkama dengan NIM 18010300027. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar guru. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, pengertian dari keterampilan membuka pelajaran. Menurut Sandirman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Menurut Wina Sanjaya, keterampilan membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan lokasi prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan. Dan menurut Brown, keterampilan membuka pelajaran didefinisikan sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Nah, berdasarkan ketiga pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari dan dapat mengikuti pembelajaran atau pelajaran dengan baik selama waktu tertentu. Yang kedua, pengertian dari keterampilan menutup pelajaran. Menurut Saiful Bahri Jamara, keterampilan menutup pelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Menurut Umar dan Syam Basril, keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dan menurut Darmadi, mengatakan bahwa keterampilan menutup kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti. Nah, berdasarkan ketiga pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang dimiliki oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sekarang yang kedua, kita akan bahas tentang tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan membuka pelajaran, tujuan dari keterampilan membuka pelajaran yaitu yang pertama, dapat mempersiapkan mental, fisik, psikis, dan emosional dari siswa. Yang kedua, dapat menarik minat siswa pada materi pelajaran. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kelima, menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Yang keenam, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan yang ketujuh, melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan lingkungan yang akan dipelajari. Yang berikutnya yaitu tujuan dari keterampilan menutup pelajaran, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Yang kedua untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan mendatang. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Yang ketiga, yaitu kegunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Kegunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar, yaitu antara lain yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan, yang mana siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang keempat, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu. Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Yang keempat, yaitu komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, kita bahas komponen keterampilan dalam membuka pelajaran. Menarik perhatian peserta didik. Nah, untuk menarik perhatian peserta didik, di sini guru dapat melakukan beberapa cara, yaitu mengubah gaya mengajar guru. Setiap harinya di sini guru dituntut untuk melakukan gaya mengajar yang bervariasi sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu penggunaan alat bantu mengajar, di mana di sini guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti gambar, model, skema dan sebagainya sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, guru melakukan pola interaksi yang bervariasi sehingga siswa tidak akan jenuh untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik. Ada beberapa cara untuk membangkitkan motivasi peserta didik di sini, yaitu misalnya guru dapat bersikap ramah, antusias, bersahabat dan hangat kepada peserta didik. Guru juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada siswa. Guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, guru dapat menyelesaikan topik-topik pelajaran yang diminati oleh siswa. Sehingga kalau guru melakukan keempat hal ini, maka peserta didik akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu memberikan acuan. Nah, memberi acuan di sini diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan acuan, yaitu dengan mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat yaitu membuat kaitan. Ada beberapa contoh usaha guru untuk membuat kaitan, yaitu guru membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Dan guru menjelaskan konsep atau pengertiannya terlebih dahulu sebelum menyajikan bahan secara terperinci. Oke, yang kedua yaitu komponen keterampilan menutup pelajaran. Ada beberapa komponen keterampilan menutup pelajaran, yaitu yang pertama, peninjauan kembali materi yang dipelajari peserta didik. Jadi peninjauan di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Yang kedua yaitu melakukan penilaian atau mengevaluasi. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran.
Evaluasi ini dapat dilakukan dengan meminta anak didik mendemonstrasikan keterampilan yang baru saja mereka pelajari, mengaplikasikan konsep atau ide yang baru pada situasi yang berbeda, mengekspresikan pendapat sendiri, dan mengerjakan soal tertulis. Yang ketiga, memberi dorongan psikologis atau sosial. Nah, di sini guru pada setiap akhir pelajaran dapat memberikan dorongan psikologis atau sosial kepada siswa, yaitu dengan memberikan kata-kata pujian kepada peserta didik atau dengan memberikan semangat kepada peserta didik untuk belajar. Yang keempat yaitu memberikan tindak lanjut dengan mengadakan remedial atau pertanyaan atau pengayaan dan tugas. Nah, tindak lanjut ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah pelajaran dilakukan. Yang kelima, prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kita akan fokus yang pertama, yaitu prinsip penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Prinsip yang pertama yaitu bermakna. Bermakna di sini dimaksudkan bahwa guru dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Contohnya, guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari balok. Jadi, untuk menjelaskan sifat-sifat dari balok ini, guru dapat menggunakan media penghapus papan tulis agar peserta didik lebih memahami sifat-sifat dari balok tersebut. Lalu yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Jadi di sini guru harus mampu menjelaskan hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajaran serta tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. Contohnya, pada saat menyusun kegiatan belajar mengajar, guru dapat mendata kompetensi dasar dan materi pokok yang ada pada kurikulum. Kemudian mengurutkan urutan logis dari yang mudah ke yang sukar atau dari yang abstrak ke yang konkret. Oleh karena itu, boleh jadi nanti materi pokok yang sama dihilangkan atau materi yang tidak mendukung pencapaian kompetensi itu nanti akan di-cut atau dipangkas. Nah, pengurutan materi pokok ini sangat berguna untuk membantu kesinambungan materi pembelajaran dan terutama kesinambungan membuka pelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip luwes atau fleksibel. Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku. Nah, tidak kaku yang dimaksudkan artinya tidak terputus-putus atau lancar. Jadi, dalam konteks fleksibel, guru tidak harus mengungkapkan gagasan, namun bisa dengan bertanya dan dengan hal yang lainnya. Contohnya, pada saat membuka pelajaran, guru tidak harus selalu mengungkapkan gagasan atau menjelaskan, namun bisa dengan bertanya kepada siswa apa yang siswa ketahui tentang materi yang akan dipelajari untuk membuka pelajaran. Lalu yang keempat yaitu antusias dan penuh kehangatan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru, dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Dan penampilan yang hangat dari guru dapat melahirkan respon yang terbuka, akrab, dan simpatik dari peserta didik. Nah, contoh dari penggunaan prinsip antusias dan penuh kehangatan ini yaitu guru menanyakan kabar peserta didik dan menanyakan kenapa teman mereka tidak bisa masuk kelas atau bisa dengan mulai pelajaran dengan bercerita sedikit yang dapat menyentuh perasaan. Yang berikutnya yaitu prinsip penggunaan keterampilan menutup pelajaran. Prinsip yang pertama yaitu bermakna. Bermakna artinya di sini guru harus memilih cara menutup pelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran. Contohnya yaitu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menyiapkan kesimpulan yang mana kesimpulan itu dapat mewakili pembelajaran dan topik materi yang telah dipelajari. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan.
Prinsip ini berarti guru dalam merangkum kembali pokok-pokok penting pembelajaran hendaknya merupakan bagian yang utuh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh minat peserta didik yang relevan dan berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dengan pengetahuan yang sebelumnya. Contohnya yaitu guru dalam membuat kesimpulan terhadap suatu materi haruslah terurut antara satu subtopik dengan subtopik lainnya. Misalnya, pembahasan terkait dengan SPLDV. Kesimpulannya dimulai dari pengertian apa itu SPLDV itu sendiri hingga sampai dengan penggunaan dari SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu luwes atau fleksibel. Prinsip ini dimaksudkan agar susunan gagasan, ide atau konsep dapat memudahkan peserta didik untuk memahami keutuhan konsep dan mudah menghubungkannya dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya yaitu guru dalam memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang diberikan berdasarkan dengan ide serta gagasan yang dipelajari atau dibahas pada materi tersebut. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu antusias dan penuh kehangatan. Prinsip ini dimaksudkan dalam mengkomunikasikan gagasan hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang dipelajari mempunyai arti penting dan disertai sikap yang hangat sehingga diharapkan dapat melahirkan respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik. Nah, contohnya di sini yaitu dalam menutup pembelajaran, guru dapat membiarkan siswa menilai bagaimana proses pembelajaran pada saat tersebut, apakah dapat dimengerti oleh peserta didik dengan baik atau sebaliknya, sebagai respon terhadap pembelajaran yang berjalan dan telah diikuti sampai dengan saat itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ari Trodes Jinakama. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Adapun pengertian keterampilan menjelaskan menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Zainal Asril, keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Udin S. Winaputra, keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, hubungan antara teori dengan praktik atau hubungan teori, misalnya antara sebab dan akibat, atau dalil dan contoh. Yang ketiga, menurut Nur Hasnawati, keterampilan menjelaskan adalah penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disampaikan sesuai dengan urutan yang cocok. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di dalam keterampilan menjelaskan ini, ada pun tujuan serta kegunaannya. Mari kita lihat tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Yang ketiga, memperkuat struktur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. Yang keempat, mendapatkan balikan dari peserta didik tentang penguasaan kompetensi yang harus dikuasai. Nah, kegunaan keterampilan menjelaskan ini yaitu dengan keterampilan menjelaskan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi kelangkaan terhadap buku sebagai sarana dan sumber belajar. Komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Hal ini mencakup isi pesan atau materi dan penerima pesan. Isi pesan atau materi
meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua, penerima pesan atau peserta didik. Mengenai yang berhubungan dengan peserta didik, hendaknya diperhatikan perbedaan individual siswa, baik itu usia, tugas perkembangan, jenis kelamin, kemampuan intens, latar belakang sosial budaya, bakat, dan lingkungan belajar anak. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan. Nah, itu harus memperhatikan beberapa hal berikut, seperti yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti atau diterima oleh peserta didik. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan materi tersebut agar mudah untuk peserta didik dapat menerima penjelasan terkait dengan materi tersebut. Nah, contoh yang diambil itu bisa dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Yang ketiga, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Yang keempat, penggunaan balikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman. Nah, di sini tujuannya adalah apa yang dijelaskan oleh guru bisa saja mudah atau tidak dipahami oleh peserta didik. Nah, penggunaan balikan ini digunakan untuk siswa dapat memberikan pemahamannya terkait dengan materi tersebut. Apakah masih terdapat perbedaan pendapat antara guru dan peserta didik, sehingga hal itu bisa membuat untuk bisa meluruskan terkait dengan perbedaan tersebut antara guru dan peserta didik. Itu merupakan komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yang berikut adalah prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Nah, di situ terdapat 5. Yang pertama, keterkaitan dengan tujuan. Apapun yang dilakukan oleh guru dalam menjelaskan materi pembelajaran harus bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan untuk dicapai. Nah, contoh konkretnya, guru dalam memberikan topik, misalkan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, itu haruslah terdapat tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuannya yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menentukan model matematika dari SPLDV tersebut dan juga dapat menentukan solusi terhadap SPLDV tersebut. Nah, yang kedua, relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Penjelasan guru haruslah sesuai dengan materi yang diajarkan. Hindari dengan improvisasi yang berlebihan sehingga membuat pembelajaran keluar dari konteks materi yang diajarkan. Dan materi yang dijelaskan oleh guru harus sesuai dengan karakteristik siswa, baik itu usia, tugas perkembangan, tingkat kesukaran, dan sebagainya. Contoh konkretnya, misalkan guru untuk siswa kelas 6 SD. Nah, materi yang dipilih haruslah cocok dengan jenjang berpikir, kemampuan berpikir oleh siswa kelas 6 SD. Di mana jika guru mengambil pembelajaran SPLDV, maka itu akan membuat siswa kelas 6 SD tersebut kewalahan dikarenakan SPLDV adalah materi untuk siswa kelas 8 atau siswa kelas 2 SMP. Dari situ kita dapat melihat perbedaannya. Yang ketiga, kebermaknaan. Nah, apapun yang dijelaskan guru haruslah memberikan makna atau arti penting bagi siswa tersebut, baik itu untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Contoh konkretnya,
dalam memberikan pembelajaran tentang SPLDV, makna yang dapat diambil adalah SPLDV tersebut itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari itu ada unsur matematikanya, yaitu materi SPLDV. Misalkan untuk menentukan jika Ari membeli 2 buku tambah 1 pensil, biaya yang dikeluarkan 3.000, dan Budi membeli 5 buku dan 2 pensil, biaya yang harus dibayar 7.000. Nah, bagaimana jika Rudi membeli 1 buku dan 1 pensil? Itu berapa harganya? Nah, itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat ajarkan pada sistem persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, dinamis. Guru dapat memadukannya pembelajaran tersebut dengan tanya jawab atau menggunakan media pembelajaran agar penjelasan lebih menarik dan sistematis. Penjelasan haruslah mudah untuk dipahami oleh siswa dan tidak verbalisme. Contoh konkretnya, misalkan guru ingin memberikan materi tentang bangun ruang. Nah, untuk menggali pemahaman siswa terkait dengan bangun ruang, guru bisa bertanya, apa itu bangun ruang? Dan coba untuk siswa coba kalian menunjukkan di sekeliling kita bentuk bangun ruang. Nah, siswa akan berpikir dan akan memberikan jawaban kepada guru. Itu merupakan salah satu alternatif, salah satu informasi pendukung yang didapat guru terhadap pemahaman siswa terkait dengan bangun ruang. Itu merupakan informasi pendukung yang didapat oleh guru tersebut terkait dengan pemahaman siswa sejauh mana siswa mengetahui tentang bangun ruang. Yang kelima, penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam memberikan penjelasan tersebut, guru harus memberikan kegiatan pendahuluan sebelum memasuki dalam pembelajaran, dan juga ketika sampai pada pembelajaran, guru memberikan inti pembelajaran tersebut. Setelah itu, sampai pada penutup pembelajaran tersebut. Itu merupakan prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Sekian dalam penjelasan materi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.